Reaksi netizen setelah timnas Indonesia U19 susah payah tekuk Kamboja di Piala AFF. Belum ketemu Thailand dan Australia. Kini, mereka mengoleksi 8 gol. Kendati demikian, persoalan penyelesaian akhir masih menjadi catatan bagi tim asuhan Indra Syafri. Mereka tampak kesulitan untuk membongkar pertahanan Kamboja. Kemenangan hari ini juga diperoleh lewat gol yang melalui proses set piece dan bukan open play. Indra Syafri memastikan akan melakukan evaluasi pada skuadnya, di mana mereka mempunyai waktu pemulihan 2 hari jelang pertandingan terakhir melawan Timor Leste. Kamboja menyisakan PR untuk lini depan. Timnas Indonesia U19 sulitnya menembus tim yang 5 back. Timnas Kamboja U19 memang kalah dari Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024, namun tim tamu meninggalkan pekerjaan rumah PR yang tak enteng bagi tim pelatih, terkait lini serang Garuda Muda. Miskin taktik! Ini yang miskin taktik maksudnya. Oke, timnas U19 kita berhasil mengalahkan Kamboja ya dengan skor 0-2 pada lanjutan Piala AFF atau ASEAN Under-19 Championship. Gol dicetak oleh Kadek Arel dan juga Iqbal Gwijangge. Kalian tahu kan dua-duanya ini posisinya apa? Pemain apa? Center back ya, gue kasih tahu center back. Dan kedua pemain ini adalah top skor ya, top skor timnas kita di Piala AFF kali ini. Problemnya di sini ya guys ya, sepanjang pertandingan taktiknya ketebak abis. Pak Sapri, ini bukan 2013 ya, ini bukan Piala AFF U19 2013, sepak bola berkembang. Sepanjang pertandingan, taktiknya cuma satu. Tembak bola ke sayap, lari, kejar, cari cutback, itu doang. Lawan Kamboja kita baru bisa cetak gol di menit ke-71, itu pun corner. Gol kedua 87, itu pun corner juga. Jadi dari open play, nihil. Rotasi, apanya yang rotasi? Starting line up lawan Kamboja tidak ada pergantian, sama persis sama waktu lawan Filipina ya. Ini aduh, strikernya pun Jens Raven pun masih dicadangkan, Welber Jardim pun dicadangkan juga, tapi Welber masuk di menit keberapa tuh, 30-an udah masuk. Karena ya begini. Arkan Kakak ini bagus, benar, pemain yang potensial, gue akuin. Tinggi badannya juga mumpuni. Tapi bolehlah cobalah ditukar dia jadi super sub. Memang sih babak kedua Jens Raven juga nggak terlalu bisa banyak gimana-gimana karena permainan timnas kita ketebak banget. Mainnya di sayap itu benar-benar ketebak ya. Mati nggak bisa gerak dari sayap. Pak, ayolah sekarang formasi udah 3-4-3. Ayolah filosofinya diperbaiki lagi, permainannya kayak STY lah. Cobalah pelan-pelan yuk. Ingat Pak Sapri, ini bukan AFF U19 2013 lagi, udah beda bener-bener ya. Semoga bisa improve lagi dan yuk semangat yuk. Masih ada pertanyaan berikutnya. Berikutnya lawan Timor Leste, harga mati. Jadi dia lawan Kamboja pun gak kaget menang karena udah harga mati. Yuk, kita komen lah semuanya, let's go! Indra Syafri minim taktik guys di pertandingan kali ini. Di pertandingan antara Indonesia U19 melawan Kamboja. Di mana pertandingan ini sangat monoton sekali dan membuat kita saja yang menonton dari rumah tidak ada rasa ujung-ujungnya pasti Donitri atau Rizky Afrizal langsung umpan lambung ke kotak penalti dan itu sangat membuang peluang. Namun di sisi lain memang Kamboja ini bermain sangat rapi di garis pertahanannya sebelum kita mencetak gol. Bahkan Arhan Kakak juga kesulitan, Jens Raven juga kesulitan, sudah digantikan oleh Arhan Kakak. Dan ini semuanya bukan pure ya untuk kesalahannya Arhan Kakak. Jadi kalian yang nonton VT ini jangan menghujat Arhan Kakak. Kalau kalian bilang Arhan Kakak tidak bisa mencetak gol, Jens Raven pun tidak bisa mencetak gol guys di pertandingan melawan Kamboja dikarenakan rapat barisan dari pemain Kamboja ini. Kalau dari segi permainan memang kita menang tapi kita kurang puas ya. Kurang puas gara-gara terlalu monoton dalam pertandingan yang membuat hasilnya back kita dari corner kick ya, 2 kali dari corner kick ya, itu Kadek Arel dan Iqbal. Bahkan yang sekarang menjadi top skor adalah back, bukan penyerang guys ya. Jadi stop bagi kalian yang mengkritiki namanya katanya Arhan Kakak itu permain titipan. Janganlah ya kita melakukan kritik yang keras. Kritik membangun itu is okay. Namun kalau kritik yang namanya menghujat berbahaya guys ya.
Jangan sampai lah, itu pemain-pemain muda kita, jangan sampai kena mentalnya down gara-gara kalian tuh menghujat yang tidak relevan lah ya. Menghujat, mengkritik, membangun itu oke, tapi kalau udah menghujat yang namanya pemain titipan, kalau seandainya itu berbohong, itu tidak benar, itu adalah berita hoax, kalian tuh bisa dituntut guys ya. Jadi mungkin nanti di pertandingan di Piala AFF ini di lawan Timor Leste, pertandingan terakhir, mungkin saja harus ada pembenahan dari Indra Shafri. Dan gue harap banget jangan terlalu terpaku dengan sektor sayap lagi, karena itu mudah terbaca. Ini baru lawan Kamboja, belum nanti kalau kita berhadapan dengan Australia yang notabene pesaing terkuat kita di Piala AFF, yang otomatis memberikan dampak yang kurang maksimal, dan pasti kita mungkin akan kalah kalau dengan strategi seperti ini guys. Ini semua hanya pendapat pribadi gue sebagai pecinta sepak. Jika pada laga sebelumnya Indonesia bisa menang mudah 6-0 atas Filipina, tapi melawan Kamboja, Garuda Muda harus kerja ekstra keras. Bagaimana tidak, 2 gol kemenangan tuan rumah baru tersaji di babak kedua, tepatnya pada menit ke-70 dan menit 86. Pencetak gol bukan para penyerang, tapi 2 bek yakni Kadek Arel dan Iqbal Gwijangge. Kedua gol juga tercipta lewat bola mati, dari sepak pojok Kaviatur Rizky. Kadek Arel via tandukan, sedangkan Iqbal Gwijangge melalui sontekan kaki kiri. Bagaimana menurut kalian teman-teman, atas pertandingan Indonesia U19 semalam?